Selamat datang di channel kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang edukasi atau pendidikan kesehatan untuk penyakit seperti tersebut. Ulkus pada tungkai. 1. Pengertian, definisi. Ulkus pada tungkai adalah penyakit arteri, vena, kapiler dan pembuluh darah limfe yang dapat menyebabkan kelainan pada kulit. Insiden penyakit ini meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Trauma, higiene yang buruk, gizi buruk, dan pada pembuluh darah dan kerusakan saraf perifer dianggap sebagai penyebab yang paling sering. Kerusakan saraf perifer biasanya terjadi pada penderita diabetes mellitus dan penderita kusta. Hipertensi juga dikaitkan sebagai salah satu penyebab rusaknya pembuluh darah. Pembagian ulkus kuris dibagi ke dalam 4 golongan yaitu, ulkus tropicum, ulkus varikosus, ulkus arterial dan ulkus neurotrofik. 2. Anamnesis. Keluhan. Pasien datang dengan luka pada tungkai bawah. Luka bisa disertai dengan nyeri atau tanpa nyeri. Terdapat penyakit penyerta lainnya yang mendukung kerusakan pembuluh darah dan jaringan saraf perifer. Anamnesa. 1. Dapat ditanyakan kapan luka pertama kali terjadi. Apakah pernah mengalami hal yang sama di daerah yang lain? 2. Perlu diketahui apakah pernah mengalami fraktur tungkai atau kaki. Pada tungkai perlu diperhatikan apakah ada vena tungkai superficial yang menonjol dengan tanda inkompetensi katup. Perlu diketahui apakah penderita mempunyai indikator adanya penyakit yang dapat memperberat kerusakan pada pembuluh darah. Faktor risiko, usia penderita, berat badan, jenis pekerjaan, penderita gizi buruk, mempunyai higiene yang buruk, penyakit penyerta yang bisa menimbulkan kerusakan pembuluh darah. 3. Pemeriksaan. Gejala klinis keempat tipe ulkus. 1. Ulkus tropicum. Penyebab. Trauma, higiene dan gizi serta infeksi oleh kuman Bacillus fusiformis dan Borrelia vincenti. Gejala. Luka kecil terbentuk papula dan menjadi vesikel. Vesikel akan terbentuk ulkus kecil. Ulkus akan meluas ke samping dan ke dalam. 2. Ulkus varikosum. Penyebab. Kelainan pembuluh seperti trombosis, atau kelainan katup vena yang berasal dari luar pembuluh darah seperti bendungan daerah proksimal karena tumor di abdomen, kehamilan atau pekerjaan yang dilakukan di. Gejala. Ada edema, bengkak pada kaki yang meningkat saat berdiri. Kaki terasa gatal, pegal, rasa terbakar tidak nyeri dan berdenyut. Ulkus yang terjadi akan mempunyai tepi yang tidak teratur. Dasar ulkus terdapat jaringan granulasi, eksudat. Kulit sekitar akan merah kecoklatan. Terdapat indurasi, mengkilat, dan fibrotik pada kulit sekitar luka. 3. Ulkus arteriosum. Penyebab. Ulkus ini paling sering terdapat pada posterior, medial atau anterior. Dapat terjadi pada tonjolan tulang. Bersifat eritematosa, nyeri, bagian tengah berwarna kebiruan yang akan menjadi bula hemoragik. Ulkus yang dalam, berbentuk plon, punched out, tepi ulkus kotor. Rasa nyeri akan bertambah jika tungkai diangkat atau dalam keadaan dingin. Denyut nadi pada dorsum pedis akan melemah atau sama sekali tidak ada. Gejala. Ulkus paling sering terdapat pada posterior, medial atau anterior. Dapat terjadi pada tonjolan tulang. Bersifat eritematosa, nyeri, bagian tengah berwarna kebiruan yang akan menjadi bula hemoragik. Ulkus yang dalam, berbentuk plon, punched out, tepi ulkus kotor. Rasa nyeri akan bertambah jika diangkat atau dalam keadaan dingin. Denyut nadi pada dorsum pedis akan melemah atau sama sekali tidak ada. 4. Ulkus neurotrofik. Penyebab. Terjadi karena tekanan atau trauma pada kulit yang anestetik. Gejala. Pada tempat yang paling kuat menerima tekanan yaitu di tumit tatarsal. Bersifat tunggal atau multiple. Ulkus bulat, tidak nyeri dan berisi jaringan nekrotik. Dapat mencapai subkutis dan membentuk sinus. Bisa mencapai tulang dan menimbulkan infeksi sekunder. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan darah lengkap. Urinalisa. 3. Pemeriksaan kadar gula dan kolesterol. 4. Biakan kuman. 5. Kriteria diagnosis. Dapat ditegakkan dengan anamnesis. Pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan biakan kuman pada ulkus sangat membantu dalam diagnosa dan pemberian terapi. 6. Diagnosis kerja. Ulkus pada tungkai. 7. Diagnosis banding.
Keadaan dan bentuk luka dari keempat jenis ulkus ini sulit dibedakan pada stadium lanjut. Pada ulkus tropicum yang kronis dapat menyerupai ulkus varicosum atau ulkus arteriosum. 8. Penata laksanaan. 1. Non-medikamentosa. A. Perbaiki keadaan gizi dengan makanan yang mengandung kalori dan protein tinggi, serta vitamin dan mineral. B. Hindari suhu yang dingin. C. Hindari rokok. D. Menjaga berat badan. E. Jangan berdiri terlalu lama dalam melakukan pekerjaan. 2. Medikamentosa. Pengobatan yang akan dilakukan disesuaikan dengan tipe dari ulkus tersebut. A. Pada ulkus varicosum lakukan terapi dengan meninggikan letak tungkai saat berbaring untuk mengurangi hambatan aliran pada vena, sementara untuk varises yang terletak di proksimal dari ulkus diberi bebat elastin agar dapat membantu otot tungkai bawah memompa darah ke jantung. B. Pada ulkus arteriosum, pengobatan untuk penyebabnya dilakukan konsul ke bagian bedah.